Keesokan harinya, ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Mereka itu ialah Simon yang juga diberinya nama Petrus, Andreas saudara Simon, Yohanes dan Yakobus, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus, dan Simon yang disebut orang Zelot, Yudas anak Yakobus, dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Lalu Yesus turun bersama mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem, dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan Dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang dirasuk oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan. Dan orang banyak itu berusaha menjamah Dia, karena daripadanya keluar suatu kuasa, dan semua orang itu disembuhkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Umat Allah yang terkasih, gereja adalah komunitas orang-orang beriman yang percaya kepada Kristus. Gereja didirikan oleh Kristus atas dasar para rasul. Karena sebagai komunitas hendaknya satu sama lain jangan menjadi orang asing. Gereja adalah umat terpilih, umat kudus. Dan gereja dipersatukan dalam Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan gereja dibimbing oleh Roh Kudus. Gereja hadir di dunia, bagian dari dunia. Kegembiraan dan harapan dunia harus menjadi harapan gereja. Keprihatinan dunia juga harus menjadi keprihatinan gereja. Gereja harus terlibat dalam kehidupan nyata. Gereja yang paling rohani adalah ketika kita berdoa bersama dalam misa atau dalam doa-doa keluarga atau lingkungan. Yang mendasari kehidupan kita adalah doa. Seperti Yesus mengajari, memberi contoh kepada para muridnya, sebelum memilih para rasul, semalam-malaman ia berdoa kepada Bapanya. Setelah memilih para rasul, Yesus berkarya, menyembuhkan orang-orang sakit, mengusir roh-roh jahat, dan siapa saja yang percaya kepadanya memperoleh karunia penyembuhan. Jangan sampai kita ikut krisis seperti Yudas Iskariot yang akhirnya mati gantung diri karena mimpi tentang Yesus berbeda dengan yang diharapkan. Teladan kita sore hari ini pada tanggal 28 Oktober adalah Santo Simon dan Yudas Tadius, bukan Yudas Iskariot. Dua rasul ini sungguh mengimani Yesus. Dan ketika Yesus bangkit, mereka menjadi saksi kebangkitan Yesus dan terus mewartakan kabar gembira keselamatan. Ketika gereja dunia mengalami krisis besar,
kita harus terbuka kepada Roh Kudus supaya kita diperbaharui terus-menerus. Mari kita satukan doa-doa kita bersama persembahan di altar.